Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. Hari ini IHSG-nya dalam juga ya Bapak Ibu turunnya. Tetapi dari sisi kondisi saya melihat sudah tutup gap itu ya. Nah, marketnya kemarin memang menunggu berita dari The Fed. Mereka menunggu The Fed ini bagaimana sih plan-nya untuk tahun 2025 dan begitu keluar ya marketnya bereaksi lah. Jadi sudah ada yang antisipasi mungkin uh, dolar juga menguat dan ketika kemarin ya malam The Fed menyatakan bahwa mereka akan merevisi bagaimana mereka menurunkan suku bunga di tahun 2025. Beritanya mereka hanya akan dua kali. Hanya dua kali 25 basis point langsung. Jangan, bukan hanya Indonesia, Amerika juga. Tadi pagi saya lihat marketnya jatuh ya gitu. Lalu kalau lihat berita juga katanya sih Bank Indonesia sudah melakukan intervensi, tapi dolar lihat seperti itu dan beritanya malah keluar KPK malah BI malah digeledah oleh KPK terkait dengan kasus CSR ya. Jadi memang kalau bank sentral kena kasus hukum itu atau diduga atau kena isu terkait dengan hukum agak berat memang. Kepercayaan investor asing ya terutama inilah lagi pula pasti menyelamatkan diri lah Bapak Ibu. Saya nggak tahu juga bagaimana kondisinya ya, tapi kita akan bicara tentang price, volume. Dah, itu aja dulu kita bicara. Isu bisa apa saja, sentimen bisa apa saja, price, discount, everything, volume validate. Oke, ini dia Bapak Ibu, bagaimana langsung bereaksi jatuh, ya gap down, gap malah membentuk gap. Kalau gap down ini agak tenang juga. Kalau hutang gap up-nya terbentuk, lalu dia turun untuk gap down ya. Menutup gap up yang kemarin. Jadi kalau kita lihat IHSG-nya turun dalam 1,84. Jadi kalau saya sih kalau lihat IHSG pengennya sih langsung turun panik gitu loh. 4%, 3% gitu. Langsung dia ekstrim. Fear. Kalau ekstrim fear kita enak. Kalau beberapa hari ini dicicil turun tapi nggak panik terjun begitu. Nah, hari ini terjun di daily-nya. Jadi kita sudah nanti kita akan lihat bagaimana speedometernya. Total value-nya lumayan besar, 14,132, berarti memang panik ini banyak juga transaksinya di atas 10 triliun. Net sale-nya lagi-lagi besar. Sepertinya order BBRI saya kena di bawah 4.100 ke bawah kena ya, nggak tahu. Belum lihat penutupannya. Kalau lihat di sini cukup menyedihkan. Ya BBRI jadi paling banyak yang diguyur. Nanti kita lihat apakah dia hajar kiri atau bagaimana di BBRI. Net buy-nya tidak signifikan, tapi net sell-nya asingnya BBCA juga besar, Bank Mandiri juga besar, jadi memang bukan kaleng-kaleng yang keluar. Baru diperparah dengan berita Schröder ya, tapi menurut saya sih bisa saja mereka nggak sanggup bersaing, alasannya banyak, bisa saja Schröder karena nggak sanggup bersaing dengan lokal-lokal yang agile ini, mereka alasannya mau mengohengkang ya, itu alasan aja menurut saya sih. Pasar saham Indonesia masih lebih interaktif menurut saya. Karena masih bawah, masih harganya masih rendah. Oke. Penekannya material, financial, energi. Lalu kita lihat alertnya ada Pegio ya Bapak Ibu. Jadi alert ini berdasarkan big data. Saya tidak bisa memaksa supaya data ini ada keluar alert. Jadi alert robot ini dia berdasarkan data. Polanya seperti apa saya nggak tahu karena ini machine learning ya. Jadi dia algoritma namanya deep learning. Dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya kalau ada alert perlu dianalisa ya. Jadi dia karena dia tidak punya intuisi maka perlu kita analisa dan dia terkirimnya sekuensial. Dia misalnya di sini jam setengah 3 dia keluar, bisa saja jam 15.40 supply yang masuk udah diguyur jadi bearish bisa saja. Lalu silakan ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa scan QR juga di sini atau join Telegram channelnya karena saya update informasi juga di sana. Sosial medianya silakan di follow, insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Yang saya lakukan adalah sharing bagaimana caranya. Ingat ya, caranya. Bisa Bapak Ibu copy
untuk melakukan analisa menggunakan bot chart. Oke, jadi urutannya, cara membacanya, walaupun nanti ilmu lengkapnya dia sudah ada tutorial tersendiri. Misalnya Bapak Ibu mau belajar volume price analysis, saya bisa tunjukkan bukunya baca di mana, tutorialnya ada sebagian di mana. Kalau mau ingin berminat belajar ke workshop juga bisa. Oke. Namun begitu jangan percaya analisa jangan percaya analisa saya 100%, mungkin saja pengalaman kita berbeda, style kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, ada namanya MPL. Ya, ada namanya MPL. MPL itu adalah maximum pain level. Jadi mungkin selama 19 tahun saya sudah mengalami market roller coaster atau sudah diejek-ejekin oleh market ya, sudah kecemplung kadung masuk market, nyemplung, udah jungkir balik di dalam. Nah, beberapa kejadian sudah menempa saya, mungkin kita punya level yang berbeda. Ya, atau manajemen kita berbeda, cash kita berbeda, pengalaman kita berbeda. Jadi Bapak Ibu, kalau menonton video ini jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya, jangan percaya dengan analisa siapapun, apalagi robot. Dia tidak punya intuisi ya. Dia hanya teknologi, hanya untuk membantu memudahkan. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Analisa sendiri. Dapatnya dari mana? Opini sendiri. Dapatnya dari mana? Dari lakukan analisa sendiri, percaya dengan analisa sendiri, bikin trading plan sendiri. Yang lain tuh hanya untuk proses pembelajaran dan yang kita kenal sebagai second opinion. Jadi disclaimer on, tayor ya Bapak Ibu. Tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading tanpa trading plan dan tanpa money management, lebih bagus stop. Jangan trading, jangan hibahkan duit Bapak dan Ibu ke market lah. Oke. Informasi workshop Bapak Ibu, atau bulan depan kita adakan untuk yang batch 36, batch 37-nya bisa kita lakukan di bulan Februari insya Allah. Setelah itu mudah-mudahan berminat untuk melanjutkan ke trading kelas level advance-nya, yaitu volume price analysis. Siapa tahu di antara yang ikut workshop ini berminat belajar volume price analysis, bisa setelah ikut workshop nanti bisa saya tawarkan untuk level advance-nya. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa juga cari ya, download. Bapak Ibu harus punya akses punya Telegram dulu, aplikasi Telegram. Bapak Ibu bisa join. Telegram bot-nya saya akan taruh di linknya di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, silahkan cek dulu apa saja perintah yang tersedia. Ya, ini ketik help Bapak Ibu. Di sini adalah perintah-perintah yang bisa dilakukan. Nanti juga akan sebagian besar akan saya buatkan tutorial lakukan untuk analisa. Tapi tidak mungkin semua karena waktunya terbatas. Dari sini umumnya adalah terkait dengan volume price analysis ya, untuk chart-chart kebutuhan volume price analysis, tapi juga kita punya rotasi saham, kita punya foreign flow dan lain-lainnya ya Bapak Ibu, punya CRM. Lalu untuk screening kita punya untuk screening saham-saham ledakan volume, mencari saham-saham yang sudah ekstrim. Ini bagi Bapak Ibu yang berminat atau mentalnya adalah kontrarian melawan market, bisa sedikit logik kita memilih saham-sahamnya yang sudah ekstrim, jangan asal sembarangan dihajar. Ya, sudah ada juga saya buat contohnya. Ini banyaklah tool yang tersedia. Mau lihat foreign flow, mau lihat hajar kanan dan kiri juga bisa. Weekly-nya juga ada, monthly juga ada untuk untuk rotasi saham Bapak Ibu relatif terhadap komposit. Ada yang bilang ini seperti RRG. Iya, tapi dimodif oleh saya dan ini sektor 1 sampai 11. Nah, satu lagi yang penting Bapak Ibu, saya harapkan mohon tonton tutorialnya. Karena kalau sampai hari ini tadi sore itu slash tutorial masih nanya, Pak ini kenapa begini, kenapa begitu, tapi sudah saya jelaskan ya. Kenapa screeningnya hanya saham-saham tertentu, saya sudah jelaskan. Kenapa Kompas 100, kenapa dia tergantung market cap, sudah saya jelaskan. Ada yang bertanya. Jadi kalau saya jawab ulang, perlu penjelasan kenapanya gitu. Silakan ditonton lah ya Bapak Ibu. Tinggal ketik tutorial, tinggal ditonton. Ini ilmu ya Bapak Ibu, ilmunya kadang semoga bermanfaat lah. Oke, sekarang kita mulai saja untuk after market close analysis. Pertama yang kita lakukan tentu setelah market tutup,
datanya sudah masuk, kita cek dulu alertnya. Kita lakukan screening. Jadi memang hari Senin, Selasa kemarin tidak ada alert, Rabu ada satu, Kamis ada satu. Kemungkinan minggu ini kita akan tidak ketemu dengan weekly stock analysis. Minggu depan nggak tahu, sudah libur ya. Ada PGO, nanti kita akan bahas karena cuma ada satu saham. Bapak Ibu bisa kalau mungkin tidak pegang PGO, mungkin tidak berminat. Tapi caranya bisa sama ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti PGO bermanfaat. Nanti sepertinya kita akan bahas banyak di IHSG karena gapnya tutup ya. Tadi pagi saya sudah posting di Telegram channel. Mudah-mudahan gapnya tutup dan tutup. Kebetulan tutupnya bisa pas gitu dengan speedometernya ekstrim. Oke, hanya ada PGO. Kita cek juga dengan Rekom. Oke, mudah-mudahan Rekom ini muncul juga PGO-nya. Oke. Yang bagus tentunya ya. Jadi kalau kita lihat pertama dari sini adalah untuk end of day data tanggal 19 Desember. ADMR, ini sudah mulai ada rebound nih. Ini sudah ada rebound ya Bapak Ibu. Maksudnya dia belum rebound, tapi dia mengatakan tekanan bearish-nya berkurang. ADMR bisa terpantau. Bank Mandiri tekanan bearish-nya berkurang. Ini masih kuat ya. Cimorai itu berkurang. Citra malah rebound ini. Strength turning ini juga ya. Jasa Marga bearish, masih MDKA sudah mulai berkurang, mulai ya, belum rebound. Nah, yang PGO itu yang menguat ya Bapak Ibu. Jadi PGO ini keluar di alert, keluar juga. Lalu di BDT sell GGR malah buy. Ada demand masuk. Lalu kita lihat Gudang Garam hammer ya. Metsi bullish engulfing. Ini luar biasa nih Metsi ini. Di sini juga ada Metsi kalau nggak salah. Mana Metsi? Metsi strength returning ya. Jadi yang rebound itu adalah Metsi. Lalu kita lihat apalagi. PWS semua sell ya. ISAT juga langsung balik sell. Cepin sell. Waduh. Ini banyak kena stop loss. BBRI 4090. Saya temakan buy saya ya Bapak Ibu. Saya buy 4100, 4090, 4080 kata tadi dapat semua barang. Oke. BBRI saya mulai agresif. Mudah-mudahan dia segera rebound lah, nggak perlu lama-lama karena saya udah terlanjur tambah barang. Lalu low dan channel mereka membentuk new low ya, BBRI juga membentuk new low, apa boleh buat lah. Saham-sahamnya MBMA exit nggak saya ya, nggak tahu. MBMA MDKA dia apa ya nanti biasanya saya setelah membuat video after market close baru urus saya kayaknya banyak yang kena stop loss juga. Saya biasanya nggak exit banyak, tapi exit sedikit supaya untuk meringankan tekanan terhadap portofolio supaya punya cash untuk buyback lagi. Biasanya seperti itu. Pengalaman. Saya susah juga ngajarinya, tapi pengalaman lah itu, bicara tentang pengalaman. Entry-nya sedikit-sedikit, tapi nanti buy on weakness lagi. Yang penting nyangkutnya nggak banyak. Sekarang kita cek dengan apa lagi? Sudah kita lihat SCR Vibu, nggak tahu nih ada nggak saham yang ledakan volume. Nggak ada ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan SCR Extreme. Ini pasti banyak ya. Saham yang sudah ekstrim. Aduh. Saking banyaknya nggak kedetek ya Bapak Ibu. Karena ini, kenapa banyak begini? Karena Telegram dia dibatasin ini Bapak Ibu. Sebentar nih saya edit sebentar ya, sebentar. Baiklah Bapak Ibu ya. Jadi kenapa dia kepotong? Itu adalah batasan dari Telegram. Telegram kalau kita punya baris yang banyak, dia akan memotong. Ya, memotong. Nah, jadi dia ada batas limit maksimum dia adalah 50 baris. Ini kan 74 baris, 2 kolom. Jadi dia tidak mau, maka dia potong. Tadi saya coba refresh, coba saya kurang-kurangi lah ya, yang nggak penting-penting sahamnya. Maka kita coba SCR Extreme. Nah, sekarang dia tidak ada yang kepotong. Kenapa? Jumlahnya adalah 51 ya, 51 row. 51. Dia nggak salah 50 atau 50 berapa lah. Nggak apa-apa lah, segini cukup lah Bapak Ibu ya. Oke, jadi sini
Umumnya banyak saham-saham yang kita kenal. Ya, ada Ali, Extreme Fear, Avia, ini banyak yang bisa cocok BJBR, Breeze. Oke, jadi kalau Bapak Ibu lihat, nanti silakan dipilih satu-satu. Siapa tahu ada saham-saham yang sudah ekstrim, besok bisa buy on weakness. Tapi dia dekat dengan demand zone ya, syaratnya begitu. Kalau dia tidak dekat dengan demand zone, kita seperti menangkap pisau satu jatuh. Kalau saya punya waktu, saya akan buat pilih. Tapi kalau enggak, saya bikin untuk diri sendiri. Maksud saya akan buat videonya. Kalau enggak, saya akan buat diri sendiri. Bapak Ibu, coba bikin sendirilah. Ya, cari-cari sendiri. Kalau ada yang di main zone di bawahnya, silahkan ya. Contohnya seperti yang kemarin-kemarin lah. Banyak ya, kita lihat weekly-nya SCR W Extreme. Tapi ingat ya Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu kontrarian seperti ini mentalnya harus baja, harus wajib pasang stop loss. Nah, ini yang weekly-nya ekstrim, berarti dia akan lama berada di sini ya. Kayak Bank Mandiri ini akan lama, BBRI weekly-nya sudah ekstrim, luar biasa ini. Harus dicek mungkin apakah mereka ada dimension atau enggak di bawahnya, atau malah sudah jebol. PGO, ya, PGO weekly-nya Extreme Fear. Kayaknya PGO kemarin itu sudah ya. Hari ini dia ada alert, mungkin dia rebound di zona demand, saya nggak tahu. Nanti kita kebahas ya. Ini silahkan. Kalau mau main weekly berarti dia main jangka panjang, reboundnya tinggi. Kalau main daily berarti main cepat. Selanjutnya kita cek dengan SCR Panic. Ini banyak juga pasti ya. Wah, ini saham yang relatif panik terhadap composite ya Bapak Ibu. Jadi ya apa boleh buat, ini saya dejavu ya, seperti waktu pandemik dulu begini juga dia. Jadi ditanding dengan begini. Tapi validasi waktu itu adalah kita break the lower Donchian monthly. Kita lihat SCR Hope. Saham-saham yang Hope. Wah, ini berapa yang di Hope ya? Atau mungkin saham-saham yang under value ya. SCR UVAL. Ini saham-saham under value. Mungkin banyak nih. Wah, banyak juga ya Bapak Ibu yang under value. Wah, ini era under value ya, 7%. Ini banyak nih saham-saham yang under value Bapak Ibu. Pawon under value ya Bang. Oh, banyak lah kaliannya gini. Breeze under value. Oke, kita cek dengan SCR Top FF Foreign Flow. Tadi kita sudah lihat ya, BBRI hajar kiri, net sell, BBCA net sell, Bank Mandiri net sell, yang net buy cuma brand Metsi. Kita lihat dengan SCR top kaki. Top kanan, top kiri. BBCA hajar kiri, BBRI hajar kiri ya, besar juga mereka 254, BBCA banyak diguyur, BBRI. Bank Mandiri hajar kanan. Ini berbeda nih Bank Mandiri nih, mereka orang netnya hajar kanan hari ini. Oke, itu dia Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba aja langsung membahas composite dengan Speedo. Nah, ini pentingnya. Speedo composite. Nah, kita lihat apakah sudah ekstrim, apakah gapnya juga tutup, nanti kita lihat. Sudah ya Bapak Ibu. Secara teori, karena dia sudah ekstrim, hari ini kepanikannya sangat panik. Kalau dia pas di demand zone, saatnya untuk buy on weakness atau lebih agresif. Kalau belum, seperti kemarin, ya belinya dikit-dikit. Misalnya biasanya beli 5 juta per saham. Mungkin sekarang belinya cuma 200.000, 500.000, maksimum 10% gitulah ya. Jadi maksimum 10%. Tapi sekarang udah bisa jadi 20% karena sudah ekstrim ini. Kalau ada demand zone di bawahnya. Kita cek weekly-nya. Speedo weekly ya, pakai W depannya. Speedo composite. Sebenarnya validnya besok. Oh ya, sekarang belum. Kalau besok masih fair, saya nggak tahu apakah besok weekly-nya ekstrim. Kalau weekly-nya ekstrim, lama itu sideways di daily-nya ya Bapak Ibu, karena weekly-nya sudah sangat ekstrim. Sekarang kita baru daily untuk tanggal 19, kita lihat dengan star C0.
Oke, untuk rotasi bintang, rotasi saham relatif terhadap kompositnya hari ini minusnya 1,84, cukup dalam. Hingga itu membuat secara relatif ya. Jadi harus kalau analisa ini kita harus pakai kalimat relatif. Karena kompositnya minusnya minus 1,8 84 ya Bapak Ibu, maka relatif sektor infra menguat, energi menguat, semuanya menguat kecuali ini trans dari pelambatan ya. Menguat, kesehatan menguat. Nah, properti mungkin ada berbalikan. Industri menguat. Tekno ini relatif masih melemah, tapi pelemahannya berkurang. Jadi dua trans dan tekno ini yang tidak terpantau menguat, ada yang menguatnya sedikit, basic dan properti, tapi yang lain-lainnya outperform. Karena apa? Kompositnya melemah. Kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Tadi pagi saya ada posting ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channelnya, karena saya sering update info di sana. Masya Allah, dia break pula ya. Tapi weekly-nya belum valid Bapak Ibu. Sekarang kalau kita lihat sinyalnya tidak ada, volumenya low. Ini berita bagusnya. Tapi berita bagusnya ini low-nya ini bukan karena memang low, tapi karena masih ada belum selesai hari Jumat, dia masih hari Kamis. Jadi penentuannya adalah besok. Candle ini validnya hari Kamis. Ini menarik, kayaknya ada gap ya. Weekly-nya kayak ada gap. Oke. Jadi dia cucuk ya Bapak Ibu. Jadi dia sudah close di bawah ini, cuman volumenya low. Orang yang tidak bermazhab volume price analysis, yang mazhabnya adalah price action, maka dia akan bilang, oh ini high, ini low terhadap high, ini lower low ya, ini low terhadap high, maka ini adalah lower low. Dia membentuk new low dan valid. Mereka tidak akan peduli dengan volume, tapi kalau mazhabnya adalah volume price analysis, price discount everything, tunggu dulu, ada volume validate-nya. Lihat, volumenya belum valid. Ya, tunggu hari Jumat. Kita sabar lah ya. Mudah-mudahan besok rebound. Jadi dia tidak close di Doncian. Kita cek dengan VPA dulu. Tadi Bapak Ibu bisa join ke ini ya, ke Telegram channelnya. Tadi di Telegram channel saya posting ini ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita bahas VBP. Bahwa tadi pagi dia gap down. Ini ada gap yang belum harus ditutup. Kalau dia turun, di sini ada demand zone. Mudah-mudahan dia tutup dulu karena kita penting untuk menutup gap ini. Catatan lain kita punya gap up ya. Punya gap up di sini. Gap down. Ya, itu jadi hutang dia akan tutup. Tapi kalau tutup turun lagi itu bisa saja. Sekarang satu beritanya kita akan cek nanti di VBP apa gap up ini tertutup atau tidak. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP, VPA dulu lah. VBP juga boleh. VPA dulu. VBP Weekly Composite. Ini demand zone, tetapi dia belum valid. Validnya besok gitu. Jadi kalau saya bicara Pak begini tapi belum valid karena datanya masih kurang ya. Faktanya begitu. Terus ngapain ditunjukkan? Kita mau lihat candlenya ya. Berapa jauh lagi lah. Jadi kita bisa ancang-ancang untuk besok. Apakah besok sentuh dan rebound? Kita tunggu, masih ada satu hari lagi. Kesimpulannya masih nunggu nih. Bearish ya memang candlenya. Tapi ini menarik nih. Apakah ada gap ya weekly-nya? Bapak Ibu bisa cek nih gap atau tidak. Nanti kita cek. Ada gap di weekly-nya. Gap down malah. Mungkin itu menjadi target nanti. Oke, sekarang kita lihat VPA. VPA Composite. Nah, ini dia Bapak Ibu adalah chart VPA. Ini ada gap yang saya ceritakan tadi. Walaupun dia naik tinggi, tapi saya selalu ulang-ulang nih. Saya selalu ulang-ulang. High, low, high, low. Ini adalah high, ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Ini adalah lower low. Ini low terhadap high. Ini lower low. Ini low terhadap high. Ini lower low.
Nah, ini terjadi perubahan, dia bentuk high, dia lebih tinggi, high terhadap low. Tapi di sini adalah dia bentuk low. Jadi agak ambigu ya. Hari ini bagaimana volumenya? Dia memang turun dalam, tapi volumenya di bawah rata-rata. Oke ya, oke. Dia divergen? Iya. Jadi saya sudah bisa agresif untuk daily. Lihat, masih terus naik. Ya, ini masih terus naik. Sebenarnya terjadi akumulasi nih. Ya faktanya begini ya Bapak Ibu, saya mau ngomong apa? Indikator mengatakan memang dia terjadi ke atas ini. Lalu terjadi cun, ya terjadi cun, berarti ada perlawanan, warnanya biru, dan di bawah rata-rata saat bearish. Tapi kalau tadi dia di atas rata-rata baru saya sedikit panik. Sekarang nggak terlalu karena dia cun juga, volumenya juga agak tinggi karena ada cun. Di sini ada gap ya. Sekarang kita lihat VWP-nya. Nah, di sini ya, berarti mainnya di daily. Bermainnya kita di daily dulu, karena weekly-nya tadi speedometernya belum. Oke, tadi saya cerita, ini sekarang menjadi supply, karena dia sudah dijebol. Kita tinggal mencari di dalamnya, ini ada gap, ini ada demand zone. Apakah ini sudah tutup atau belum? Nah, ini kan susah saya tarik. Kalau saya tarik sih udah tutup ya, tapi kalau nggak presisi, sekarang kita coba ya, kita coba pakai PowerPoint. Nah, untuk penutupannya sudah pakai end of the data ya Bapak Ibu. Faktanya ini gap, saya tarik garis, sudah tutup ya. Tapi dia tidak menyentuh demand zone. Dia tidak menyentuh pakai cat VBP ya, end of day tanggal 19, ini tanggal 19 untuk validasi. Dia sudah tutup gap, tapi belum masuk demand zone. Jadi kalau besok pun ditekan, demand zone-nya melawan, nah kita bisa mulai agresif untuk buy, pasang buy on weakness sudah bisa nih Bapak Ibu, karena gap-nya sudah tutup dan ada gap up. Nah, minimum dia akan rebound nutup gap ini. Main cepat nggak apa-apa lah, yang nyangkut exit dulu nggak apa-apa, karena mudah-mudahan ya ilmu apa lagi yang dipakai kalau nggak price dan volume ya Bapak Ibu. Sekarang dia sudah ekstrim ya, faktanya sudah ekstrim. Volumenya, candlenya juga merah tapi tidak terlalu besar volumenya. Itu indikasi secara teori untuk mudah-mudahan pullback dia. Technical, dia butuh technical rebound, kalaupun dia sudah tutup turun lagi, itu bicara berbeda, tapi sekarang sudah ekstrim ini. Jelas ya Bapak Ibu bisa ambil catnya, cat VBP, masukkan ke PowerPoint, baru tarik garisnya. Dia akan ketemu di sini, lalu yang bawah, yang biru ini jadikan demand zone. Kesimpulannya apa? Gap sudah tutup. Lalu apa lagi? Belum sentuh demand zone. Yang lainnya digabung, ada gap up. Jadi skenario-nya bisa naik ke atas lagi ya. Tadi saya sudah cerita dia rebound di sini naik ke atas. Bisa saja langsung naik ke atas karena sudah ekstrim. Oke, itu saja ya Bapak itu ya Bapak Ibu, udah jelas ya. Sekarang kita pindah lagi ke Telegram bot-nya. Jadi kalau di Telegram bot ini sudah tutup. Ini sudah tutup. Ya, sekarang mau buy on weakness, kita carilah saham-saham yang ekstrim tadi ya. Mudah-mudahan dia rebound besok. Karena sudah terlalu ekstrim. Jadi kesimpulannya tadi sudah untuk komposit ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ulang-ulang analisanya. Sekarang kita akan buat pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan alertnya dulu, alert PGO, Pertamina Geo. Apakah ini fresh? Dia muncul sendiri. Enggak, sebenarnya bulan 12 dia sudah ada. Freshnya itu bulan 11 dia sudah ada Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya. Ini sebenarnya dia tidak baru alertnya ini, karena bulan 12 aja udah ada muncul di tanggal 4. Tidak fresh ya. Artinya ini indikasi bagus lah. Kalau nggak salah dia kemarin itu ekstrim ya Bapak Ibu, ekstrim fear ya. Sebentar saya cek dulu. Jadi tadi pagi itu saya posting saham-saham yang extreme fear untuk penutupan tanggal 18 kemarin ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat PGO ini masuk di extreme fear, karena dia sudah extreme fear langsung masuk demand-nya. Nah kita lihat ya, jadi dari kemarin, makanya Bapak Ibu jangan lupa masuk join ke Telegram channel ya. Saya masukkan ke linknya ada di deskripsi video. Jadi dia extreme fear kemarin, hari ini masuk ada alertnya, berarti dia sebenarnya
Ini juga rebound juga ini. Jadi Bapak Ibu ikutin saja ya alert flow-nya, urutannya. Mungkin yang saya bahas adalah PGO, tapi Bapak Ibu mungkin ada saham lain yang perlu dibahas, Bapak Ibu bisa ikutin flow-nya. Setelah alert kita cek dengan Speedo PGO. Langsung lompat ke netral ya. Kemarin kalau lihat fakta itu tanggal 18 dia ada di ekstrim, berarti kuat sekali nih melawan langsung. Dia melawan langsung dari ekstrim langsung masuk ke netral, artinya demand-nya sangat kuat. Kita lihat dengan Star PGO. Kalau untuk weekly-nya Bapak Ibu bisa lakukan besok lah hari Jumat. Nah ini dia, bukti dia kuat sekali demand hari ini. Dan Anda alert, dia kemarin berada di zona panik. Hari ini langsung berbalik arah relatif terhadap kebetulan kompositnya melemah ya. Saat dia komposit melemah, jadi seolah-olah dia sangat kuat untuk berbalik. Sementara sektor infranya juga terjadi akselerasi terhadap pelemahan komposit. Kita lihat weekly-nya, W-Star PGO, apakah dia bottoming juga di zona panik? Belum ada. Iya, belum ada PGO ini Bapak Ibu. Dia weekly-nya harus full, nanti saya jelaskan. Kita cek dengan VPA monthly PGO, karena dia belum lama ini Bapak Ibu. Datanya nggak cukup untuk kita. Jadi dia memang IPO-nya baru saja, baru tahun lalu ya Bapak Ibu. Dia bottoming. Ini dia bentuk high low, ini low, high low, higher high. Nah ini sekarang dia mungkin dia mengetes demand zone di bawah sini. Ini ada demand zone-nya nih. Kita cek dengan VBPM PGO. Sudah kebaca belum ya demand zone-nya? Ini dia. Dia mengetes ini demand zone nih. Ya, dia ini demand zone nih Bapak Ibu. Demand zone ini sedang dites oleh candle ini. Maka dia naik ke atas. Mudah-mudahan dia naik rebound ya. Jadi high low untuk higher high naik ke atas. Mudah-mudahan sudah bottoming karena sini ada demand zone yang menahan. Kita lihat dengan VPA weekly PGO. Jadi dari time frame lebih besar kita turun time frame lebih kecil. Untuk weekly-nya validnya besok, tapi tampaknya memang ada perlawanan. They move indicate strength, tapi volumenya masih di bawah rata-rata. Kita tergantung, mudah-mudahan besok sudah bisa di atas rata-rata sedikit lah, nggak apa-apa. Ini kalaupun besok enggak, mudah-mudahan berikutnya dia hijau weekly-nya. Supaya ini semacam stop loss hunter lah. Oke, kita lihat VPA dulu. Turun ke daily, VPA PGO. Untuk volume price. Oke. Jadi kita bahas hari ini dia kuat sekali. Sinyalnya ada stopping volume. Ya, stopping volume ini sinyalnya banyak. Sini dia katakan high volume up bar, closing on the high indicated strength ya, stopping volume. Ini sinyal VPA stopping volume sudah ada di tutorialnya. Jadi kalau mau detail Bapak Ibu bisa nanti ikut workshop volume price analysis. Dia katakan bahwa umumnya, normalnya ini indikasi bearishnya sudah mau selesai. Oke, perilakunya kemarin ada stopping volume, dia bearish tapi tetap turun. Nah ini coba dia naik, kita lihat volumenya bagaimana. Volumenya dia rata-rata, volumenya sangat besar, speednya wide, close-nya. Jadi volume price analysis benar, sudah bagus. Sekarang kita lihat, seandainya ini turun, ini kita sebut dengan selling climax. Ini anggap sebagai auto rally ya, karena dia sudah selling climax. Saya tujuannya turunnya dalam. Dia akan setelah selling climax auto rally dia akan memberikan namanya secondary test. Nah ini kita tunggu change of character. Jadi kalau turun ke bawah mau buy on weakness nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah swing low ini. Berapa stop lossnya? Low-nya 880 berarti stop loss ada di 870. Oke, kita tahu bawahnya dulu ya. Target mana? Kalau target mau main cepat, main di daily, target jualnya ini, sell mother candle, tarik garis ini, 1200-an, risk reward rasionya bisa kita hitung nanti. Oke, tapi masih panjang, akumulasinya belum ya, tapi dia punya karakter, dia cucuk dalam, naiknya cepat ini. Oke, kita lihat dengan VBP, PGO, kita turun ke time frame lebih kecil. Ya nggak kelihatan ya Bapak Ibu karena demand zone-nya tadi berada di monthly. Ini demand dia coba retest menjadi supply sekarang. Di atas ini Bapak Ibu ada supply zone. Jadi kalau dia naik ke atas target tertinggi di sini saja dulu. Sell mother candle ini.
karena dia di bawahnya ada supply zone. Ini akan ada ditekan-tekan, supply-nya akan keluar nih Bapak Ibu, karena orang yang beli di 1150 sampai 1200 ini semuanya nyangkut PGO. Oke ya. Jadi besok yang kita tunggu apa adalah ini adalah selling climax, auto rally. Kita tunggu pullback-nya untuk secondary test. Jadi jaga atas jaga bawah ya. Karena bisa aja langsung naik karena pengalaman dari sini nih. Ya, dia langsung naik. Sekarang kita lihat dengan Evol PGO, dia powerbox atau tidak. Ya lumayanlah powerbox, karena dari sekelilingnya dia power besar, berarti stop lossnya memang di bawah dia ya Bapak Ibu. Ini ada swing low di cucuk bawahnya, maka kita stop lossnya di 870. Kelihatan stop lossnya, kita lihat dengan PBB sudah ya. Kita lihat dengan Wave PGO. Wave PGO masih belum teridentifikasi bahwa dia nge-swing, tapi lebih tinggi ya. Ini lumayan nih Bapak Ibu. Tapi ginilah, ini kan high, low, low high, lower low, low high. Dia harus pullback dulu. Jangan lebih rendah dari dia baru untuk naik. Di sini baru kita yakin ada perubahan tren. Ini memang kuat ya, volumenya kuat untuk satu candle dia kuat. Tapi kan namanya wave tidak bisa berdiri satu candle. Hari ini hajar kanan ya, jumlah lotnya 5,93 juta lot. Nilai transaksinya adalah 5,52 miliar rupiah. Orang hajar kanan ya. Ini hajar kiri terus, sekali hajar kanan langsung berbalik kita. Oke, besok kalau turun itu kesempatan buy out weakness. Ingat, stop loss wajib di 870. Lalu kita cek dengan DOM PGO. Oh ya, tadi kenapa tidak ada ini? Tidak bisa start rotation weekly karena ini belum full. Nanti ini tinggal mungkin awal Januari 4 atau 5 candle weekly lagi dia sudah ada rotasi sahamnya ya. Ini belum full aja dia. Sekarang kita lihat DOM PGO. Berikut ini ada chart dominasi untuk Pertamina Geothermal. Bapak Ibu bisa lihat hari ini asingnya 38,1%, lokalnya 61,9%, lumayan. Dalam 5 hari juga dia menjadi 22,5%, asingnya, lokalnya 77,5%. Lumayan juga. Tapi dalam 20 hari kecil dia kembali di bawah 10%, ini kecil saja. Dalam 50 hari ada 11%, asingnya, lokalnya 88%. Dalam sehari ada 4,4%, asingnya, lokalnya sisanya. Dalam 200 hari juga cuma 1,6%, lokalnya sisanya 98,4%. Jadi baru kalau kita bilang memang hari ini cukup besar. Cuman kita belum tahu nih dia net buy atau net sell. Untuk itu kita cek dengan PGO. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PGO. Wah, ini lumayan nih untuk foreign flow Pertamina Geothermal Energi nih Bapak Ibu. Dia bolak-balik ya nih asingnya. Jadi sempat asingnya net sell bottoming di pertengahan Juni, lalu net buy ya terus-terusan. Nah, maka sahamnya naik. Ya, nih dia net buy. Lalu kemudian dia cenderung trennya turun, asingnya juga cenderung trennya turun. Di sini sempat buy dalam hampir semingguan. Asingnya akumulasi besar, tapi sahamnya tidak naik terlalu tinggi, lalu asingnya turun. Nah, di sini ada divergen nih antara asing dengan pergerakan sedikit. Mulai bottoming itu 3 hari yang lalu, mulai ada penguatan nih asingnya. Hari ini sahamnya menguat, asingnya juga menguat. Hari ini asingnya net buy 9,16%. Dalam 5 hari tercatat 14,35%, asingnya tercatat net buy. Tetapi dalam 20 hari asingnya minus 38,52 miliar, asingnya net sell. Dalam 60 hari minus 60,87 miliar, asingnya net sell. Dalam 100 hari minus 81,47 miliar, asingnya tercatat net sell. Jadi dalam 5 bulan kebelakangan ya asingnya masih besar net sell-nya. Cuman kalau kita lihat dari dominasi rasio, asingnya mulai besar dan terbukti juga dalam 3 hari belakangan asingnya net buy ya. Oke, tren kita lihat dengan tren PGO. Oke, sebelum itu saya lupa. Ini chart foreign flow tadi. Bapak Ibu kalau mau besok buy on weakness bisa masuk 945, 935,
sampai bawah ya, sampai low-nya ya. Sampai low-nya berapa? 880. Jadi bisa buy on weakness di sini 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 20 lot gitu loh ya. Jadi bentuknya piramida. Lupa cara entry-nya. Tren PGO, kita lihat trennya sekarang. Kita mau lihat, salah. Tren PGO, tidak ada PGN ya, PGO, saya ketik. Nah, ini dia untuk chart PGO. Aduh, ini tren PGO kok trennya ke atas ya, Bapak Ibu. Ini agak error ya, karena otomatis malum lah ya. Kalau kita lihat trennya masih downtrend, ini masih warna merah ya, Bapak Ibu. Dia membentuk lower low, tapi langsung dia break. Ini ada resistance, ada support, support dia break, bottom menjadi resisten. Biasanya dia akan pullback ke bawah untuk naik ya, biasanya. Jadi target jualnya itu tadi 1210 itu bisa paling tingginya. Ini untuk TP paling tinggi ya. Kalau mau jual di 1150 juga boleh karena ini adalah zona supply. Karena banyak supply and demand di situ. Dia over value Bapak Ibu, IPS-nya turunnya 1,5 ya Bapak Ibu. Persentase Q on Q-nya. Sedikit lagi golden cross, mungkin nggak lama lagi kalau dia sekali lagi naik ke atas, mudah-mudahan dia menjadi inilah uptrend untuk chart trendnya. Sekarang kita lihat PWS / PWS PGO. Berikut ini chart foreign flow untuk PGO. Lumayan sebenarnya PGO ini untuk hari ini ya Bapak Ibu. Buy-nya ada stokastik sudah buy, RSI buy, TVS-nya buy, tapi trennya masih turun ya. Volumenya sangat besar, spread-nya besar, close-nya juga tinggi, tapi belum tampak akumulasi. Di sininya belum terjadi perubahan. Ya Bapak Ibu, dia mungkin nanti kalau ada sinyal buy-nya, tapi dia yang penting dia keluar dulu support kuatnya untuk meyakinkan kita bisa buy. Ya, jadi kalau mau beli stop loss tadi kelihatan di 870, kalaupun buy on weakness mulai ada terjadi perubahan tapi belum menjadi hijau. Dia perubahan si hitam merah lagi. Kalau udah hijau barulah kita lebih confident dan kalau dia sudah keluar flowernya ini. Ya, buying pressure-nya cukup kuat dari candle-nya hari ini. Selling pressure-nya cuma 0,485, buying-nya 14,4 rasionya ya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu untuk PGO sudah ada indikasi rebound, reversal, baik di alat robotnya sudah ada, volume price-nya juga bagus, tinggal how to entry-nya. How to entry-nya untuk PGO ini Bapak Ibu yang pastikan stop loss-nya ada di 870. Sebelum membeli stop loss-nya dulu pastikan ada, lalu cara belinya kita tunggu pullback, jaga atas jaga bawah ya Bapak Ibu. Takutnya besok dia terbang, kalau kita nggak jaga atas dia ini juga kabur pula ya gitu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucap, ada teknikal apa segala macam. Pada intinya saya ingin sharing saja kepada Bapak Ibu. Keputusan di tangan masing-masing. Kalau tidak berminat dengan PGO, silahkan cari saham yang lain. Mudah-mudahan bermanfaatnya bisa dicoba-coba Telegram botnya ini. Itu saja. Kalau ada waktu kita nanti akan cari-cari saham yang bagus untuk ledakan volume. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.